ESAR atau Explore Search and Rescue merupakan salah satu ilmu SAR yang dikembangkan untuk menangani situasi darurat seperti tersesat atau tertimpa musibah saat melakukan penjelajahan di alam bebas. Penekanan ESAR lebih pada teknik pencarian yang dikerjakan oleh seru darat ground unit sehingga navigasi gunung menjadi sesuatu yang mutlak untuk dikuasai. Faktor penting yang berpengaruh besar pada tingkat kesulitan operasi pencarian di gunung. Sikap mental dan perilaku subjek saat di mana dia harus tetap hidup. Minimnya pengalaman dalam menganalisa medan jelajah. Lebatnya hutan dan kontur yang ekstrem. Cuaca yang juga ekstrim dari hari ke hari. Rendahnya disiplin serta kemampuan tim ESAR. Ada 5 mode dalam ESAR. 1. Preliminary. 2. Confinement. 3. Detection. 4. Tracking. 5. Evacuation. Mode preliminary, upaya untuk memperoleh informasi mengenai data darurat gunung hutan, analisa data darurat, penentuan POD probability of detection, perencanaan pencarian awal. Mode confinement, upaya pengurungan agar area pencarian tidak semakin meluas, dan memastikan bahwa subjek tetap berada di dalam area pencarian. Pemikiran yang melatar belakangi confinement adalah menjebak subjek di dalam satu area yang kita ketahui batas-batasnya sampai area itu dapat disapu oleh tim pencari pada saat dilakukan pencarian. Di dalam praktek, confinement mungkin tidak mudah dicapai, tetapi untuk daerah pencarian yang luas, ini akan sangat berharga dan suatu kerja yang ada dasarnya. Ada beberapa metode dalam confinement. 1. Blocking trial block dan roadblock. Trial block, tim kecil dikirimkan untuk memblokir jalan setapak yang keluar masuk search area. Mereka mencatat nama-nama dan data dari setiap orang yang meninggalkan search area dan memberitahu yang akan masuk area tentang orang yang hilang. Setidaknya satu orang tetap berjaga sepanjang waktu dan dapat memperhitungkan bahwa tidak seorang pun dapat lolos lewat tanpa diketahui. Trial block harus tetap diawasi sepanjang waktu sampai OSC dan SMC memerintahkan dalam bentuk lain. Trial block di gunung bisa dilakukan dengan memblokir jalur-jalur setapak yang dijadikan pintu keluar masuk oleh para pendaki, dan jalur-jalur setapak yang biasa digunakan oleh warga setempat untuk keluar masuk hutan saat mencari rumput ataupun kayu bakar. Roadblock, dasarnya sama dengan trial block. Roadblock dapat dikerjakan oleh tenaga sukarela dengan memblokir jalan-jalan desa atau perkebunan dengan maksud apabila subjek lewat di jalur ini segera dapat tertangkap oleh tim pencari. Roadblock di gunung dapat dilakukan dengan menghadang di jalan lingkar yang menyabut di kaki gunung yang dicurigai kemungkinan subjek melalui jalur tersebut setelah lolos dari hutan. 2. Lookouts. Sering ada tempat-tempat di sekitar batas dari search area yang memberikan pandangan yang luas ke dalam lembah atau sungai di sebelahnya. Sebuah tim kecil ditempatkan pada posisi itu sehingga dapat mengawasi daerah sekitarnya dengan teropong, dan ada kemungkinan dapat mendeteksi subjek bila ia bergerak lewat di sana. Beberapa bentuk peralatan seperti asap, bunyi-bunyian, lampu, bendera, dapat digunakan untuk menarik perhatian subjek. Dapat juga dilakukan dengan tetap menempatkan seorang pengamat, sementara tim kecil lain bergerak memeriksa beberapa lokasi lain dan objek-objek mencurigakan yang berada di dalam jarak pandang pengamat. 3. Camp-in. Sebuah camp-in dapat juga berbentuk lookouts, pos pengamat, trial block, radio relay penghubung radio, atau situasi lain di mana satu tim kecil menempati lokasi-lokasi tertentu di mana posisinya mempunyai luas pandangan yang baik. Cabang pertemuan dari jalan-jalan setapak, ataupun pertemuan sungai. Pergunakan alat-alat yang dapat menarik perhatian subjek seperti pada lookouts. 4. Track traps adalah upaya dari tim pencari untuk menjebak subjek sehingga meninggalkan tanda-tanda apabila lewat di lokasi ini. Posisi pemasangan track traps harus diinformasikan kepada tim pencari di lapangan agar mengetahui lokasi track traps. Debu atau lumpur dapat dipergunakan untuk mendeteksi jejak sepatu subjek apabila dia melewatinya, dan harus diperiksa secara berkala. 5. String lines, lookouts, camp-in.
Khususnya akan efektif pada daerah-daerah terbuka di mana luas pandang baik. Di daerah yang bersemak lebat, pagar streamline bentangan tali yang bertanda akan lebih efektif untuk menjebak subjek dan mengarahkan ke jalur setapak pos SAR. Selain juga streamlines dapat difungsikan untuk membatasi SAR area dan menandai sektor pencarian di daerah yang berhutan rapat. Mode detection. Detection adalah suatu tindakan atas dasar pertimbangan untuk kemungkinan menemukan subjek atau barang-barang yang tercecer yang ditinggalkannya yang akan makin mempersempit SAR area sebagai upaya dari SAR Team atau SRU untuk melakukan penyapuan pada SAR area yang sudah ditentukan oleh OSCSMC. Ada beberapa metode dalam mode detection. Tipe 1 SAR atau ST-SAR. Pemeriksaan informal secepat mungkin pada daerah-daerah yang dicurigai berdasarkan analisa dari data darurat. Ini dilakukan pada awal operasi pencarian, di mana tim kecil 3 hingga 5 personil yang berpengalaman bergerak cepat sebagai tim pencari pendahulu, memeriksa daerah-daerah yang dicurigai, seperti patahan sungai, menyusur jalan-jalan cabang yang umumnya dipilih oleh subjek. Alur-alur sungai. Dari beberapa kasus, ada kecenderungan dari subjek untuk memilih jalur turun gunung adalah berjalan di tepi sungai dan menjadikan alur sungai sebagai guide. Bahkan ada yang nekat dengan berjalan di dasar sungai. Selain memeriksa beberapa titik juga, tim kecil ini juga akan banyak membantu OSC dan SMC dalam merencanakan SAR area. Tipe 2 SAR atau Open Grid. Pencarian yang cepat dan sistematis atas area yang luas dengan metode penyapuan. Metode ini digunakan terutama bila perhitungan waktu untuk bertahan hidup dari subjek sangat pendek, dan jumlah dari tim pencari kurang mencukupi untuk menyapu SAR area yang luas. Untuk tipe ini diperlukan kemampuan kerja individual dari tim pencari. Karena jarak lebar antar personil dari tim pencari yang bergerak berjajar tersebut kadang menuntut kemampuan individu untuk tetap dapat bergerak dan sekaligus mengadakan pengamatan sepanjang area penyapuan. Open grid efektif dilakukan untuk medan terbuka dengan jarak pandang luas. Catatan: penggunaan open grid akan menyengsarakan dan mengacaukan operasi pencarian apabila personil pencari selain tidak berpengalaman juga tidak cukup terlatih untuk dapat bergerak menjelajah gunung hutan dengan peta dan kompas. Tipe 3 SAR atau close grid. Yang ingin dicapai dengan metode close grid ini adalah suatu pencarian yang cermat atas area yang spesifik. Metode ini digunakan apabila metode tipe 2 sudah digunakan tetapi POD lebih rendah dari yang diharapkan, dan bila area pencarian terbatas, dan tenaga pencari tersedia cukup banyak. Untuk tipe 3 ini jarak antar personil pencari lebih pendek dari pengalaman. Untuk gunung hutan yang sering sekali tertutup kabut, jarak terlebar 5-7 meter. Mode tracking. Tracking merupakan usaha melacak jejak subjek, atau tanda-tanda yang ditinggalkan oleh subjek. Catatan: tracking diperlukan personil yang terlatih, atau bisa juga digunakan anjing pelacak yang dilatih secara khusus untuk terlibat dalam operasi pencarian. Mode terakhir yaitu evakuasi. Usaha memberi perawatan darurat dan memindahkan subjek ke tempat penampungan yang layak. Catatan: untuk operasi SAR di gunung sebaiknya disediakan tim khusus untuk evakuasi medan sulit mengingat situasi medan yang susah saat di gunung. Dari pengalaman operasi pencarian di gunung, penentuan POD untuk orang tersesat di gunung akan lebih efektif dan relevan dengan membaca peta topografi dan memperhitungkan analisa kecenderungan pergerakan subjek berdasarkan informasi dari para pendaki yang berpengalaman dengan area di mana telah terjadi musibah orang tersesat. Perhitungan matematis untuk penentuan POD hanya sesuai untuk medan datar. Hanya saja sebagai gambaran perlu dipahami bahwa pendaki yang sehat dapat bergerak dengan cepat turun ke bawah, mengikuti kontur sehingga area menjadi melebar ke arah hilir. Untuk gunung-gunung tertentu perlu secepatnya dilakukan pemagaran awal sebelum subjek bergerak makin jauh, terutama di daerah landai atau datar setelah dia menghabiskan kontur hingga ke kaki gunung.
Ketepatan dan kecepatan nampaknya sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar dalam upaya menemukan subjek yang tersesat di gunung dan harus bertahan untuk tetap hidup, khususnya berjuang melawan hipodermia.